Desa Al-Jazil bisa menjadi salah satu tempat paling unik di planet ini. Desa berbahaya itu berdiri di atas batu raksasa dan menghadap ke lembah panjang yang sebagian besar sepi di distrik Dawan, Yaman, di Provinsi Hadramaut. Dari ratusan orang yang pernah tinggal di desa ini beberapa dekade yang lalu, sensus tahun 2004 mencatat bahwa populasinya saat ini menyusut menjadi hanya 17 orang, semuanya dikarenakan tempatnya terisolasi, kesepian, dan beberapa keadaan lainnya yang sulit. Rumah bata lumpur Al-Amoudi adalah satu dari 45 rumah di desa itu, dan satu dari hanya 3 rumah yang layak huni, dan desa ini memiliki pemandangan lembah dan kebun palemnya yang mengesankan. Hujan lebat selama bertahun-tahun, erosi, dan kurangnya perawatan rutin telah menyebabkan hampir 70% rumah hancur dan hanya beberapa rumah saja yang dapat bertahan. Dari puncak tebing, Anda bisa mengawasi lahan pertanian di bawah. Bertahun-tahun yang lalu, penduduk di sini biasa berjalan di atas atap rumah untuk mengunjungi kerabat mereka. Penghuninya kebanyakan memiliki keluarga besar yang berasal dari suku Al-Amoudi yang tinggal di sini selama berabad-abad. Saat kami berjalan-jalan di sekitar desa menarik yang berusia 500 tahun ini, kami menemukan bahwa arsitektur bangunan di sini adalah penyebab atas banyaknya bangunan yang runtuh. Dulunya rumah-rumah di sini penuh dengan orang-orang, tetapi seiring waktu ditinggalkan, seperti sebuah rumah terlantar yang dilapisi tanah liat ini, terlihat jelas tanggal yang terukir di pintu kayunya yang memberitahu bahwa rumah itu dibangun hampir 100 tahun yang lalu. Air hujan melemahkan fondasinya dan rayap menggerogoti langit-langit kayu dan pilar struktural. Jalanan yang kotor, sempit dan sepi, satu-satunya suara yang memecah kesunyian adalah suara keledai petani atau kicauan burung di atas kepala. Penduduk di sini mencari nafkah dengan mengolah pertanian jauh di dalam lembah, dan beberapa kerabat mereka yang kaya di Arab Saudi juga berkontribusi untuk kelangsungan hidup mereka, dengan mengirimkan uang kepada keluarganya yang masih tinggal di desa ini. Di desa ini tidak ada sekolah, fasilitas kesehatan, dan minimarket. Jika salah satu penduduknya sakit, dibawa dengan keledai ke lembah dan kemudian dilanjutkan dengan mobil ke rumah sakit setempat, yang jaraknya hampir 1 jam perjalanan. Anak-anak biasa pergi ke sekolah menengah pertama di sana dengan berjalan kaki, sampai sebuah truk kecil tersedia. Mereka putus sekolah menengah karena biaya terlalu banyak untuk ditanggung ayah mereka. Sedangkan anak-anak perempuan tidak bisa pergi ke sekolah, dikarenakan jalannya jauh dan tidak beraspal. Penduduk desa ini memasang gerbang di pintu masuk utama desa Haid Al-Jazil 4 tahun lalu, setelah seorang pencuri tertangkap mencoba masuk ke salah satu rumah. Hari ini, pengunjung harus memanggil penjaga gerbang untuk masuk dan di malam hari pintu gerbang ditutup. Populasi desa ini telah menurun drastis dalam 3 dekade terakhir, dengan banyak penduduk setempat pindah ke Arab Saudi, di mana gaji dan gaya hidup lebih menarik, dan mereka yang masih tinggal di desa ini kebanyakan anak-anak atau orang tua. Penduduk setempat mengatakan bahwa ketika generasi yang lebih tua meninggal, penduduk yang lebih muda memilih untuk melakukan apa yang telah dilakukan ayah mereka sebelum mereka, dan pergi bekerja ke Mukalla, sebuah kota pelabuhan dan ibu kota kegubernuran Hadramaut Yaman. Hidup di sini tidak mudah, kondisi jalan raya membuat hanya mobil off-road yang bisa melintas. Meski mengalami kesulitan, mereka percaya bahwa penduduk desa yang lebih muda akan lebih baik daripada nenek moyang mereka. Dahulunya hidup di desa ini jauh lebih sulit, tetapi sekarang air sudah dialirkan ke rumah-rumah melalui pipa. Layanan air ini didanai oleh dermawan Saudi dari distrik Dawan. Selain itu penduduk setempat bisa menikmati listrik, yang hanya dapat diakses antara pukul 6 sore sampai pukul 5 pagi setiap harinya. Jarang sekali Haid Al-Jazil menarik minat pihak luar, terutama dalam iklim politik saat ini, dengan perang saudara berkecamuk di sekitar mereka. Setelah menghabiskan beberapa waktu di Haid Al-Jazil dan mengenal penduduknya yang tidak akan menyerahkan hidup ini untuk apapun, jelas bahwa mereka tetap optimis bahwa hari-hari terbaiknya akan kembali, tetapi harapan mereka hanya ingin jalan di aspal, dan orang-orang akan kembali ke rumah mereka.